Di hari penaklukan Makkah, orang-orang Quraisy melihat bahwa Muhammad dan para sahabatnya tidak mungkin dihadang, maka mereka sepakat untuk memberikan jalan bagi mereka untuk masuk Makkah. Orang-orang Quraisy mengambil keputusan ini karena mereka mendengar bahwa Rasulullah meminta para panglima pasukannya untuk tidak memerangi siapapun, kecuali orang-orang Mekah yang memerangi mereka. Tetapi Ikrimah dengan beberapa orang yang sepakat dengannya membelot dari kesepakatan Quraisy. Mereka mencoba menghadang laju pasukan Madinah yang besar. Maka Khalid bin Al-Walid mengalahkan mereka dalam sebuah perang kecil yang memakan korban beberapa orang dari mereka, sedangkan yang lainnya melarikan diri. Dan di antara orang-orang yang melarikan diri adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Pada saat itu, kebingungan dan penyesalan mulai menyergap Ikrimah. Makkah tidak lagi memberi tempat setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Rasulullah sendiri memaafkan apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadapnya. Namun beliau mengecualikan beberapa nama. Beliau memerintahkan agar mereka dibunuh dimanapun mereka berada, sekalipun mereka bergantung di tirai Ka'bah. Di antara nama-nama yang dikecualikan terdapat nama Ikrimah bin Abu Jahal. Oleh karena itu, dia melarikan diri secara sembunyi-sembunyi meninggalkan Mekah dan mengarahkan kuda ke arah Yaman, karena dia tidak memiliki tempat berlindung kecuali di sana. Pada saat itu, Ummu Hakim, istri Ikrimah bin Abu Jahal, dan Hindun bin Utbah mendatangi rumah Rasulullah bersama 10 orang wanita untuk membaiat Nabi. Mereka masuk pada Nabi. Pada saat itu beliau bersama 2 orang istrinya dan putrinya, Fatimah, serta beberapa kaum wanita dari Bani Abdul Muthalib. Hindun menutup wajahnya, berbicara kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan kepada agama yang telah Dia pilih untuk dirinya. Sesungguhnya aku memohon kepadamu supaya engkau berbuat baik kepadaku karena di antara kita masih ada hubungan kekerabatan. Karena sekarang aku seorang wanita yang beriman dan membenarkan." Kemudian Hindun membuka wajahnya dan berkata, "Hindun binti Utbah, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Selamat datang untukmu." Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling aku harapkan terhina daripada keluargamu. Namun, sekarang keluargamu menjadi keluarga yang paling aku harapkan meraih kemuliaan di muka bumi ini." Maka Rasulullah bersabda, "Demikian juga dengan aku." Lalu istri Ikrimah bin Abu Jahal, Ummu Hakim, bangkit dan menyatakan masuk Islam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, Ikrimah kabur darimu ke Yaman karena dia takut engkau akan membunuhnya. Tolong berilah dia jaminan keamanan. Semoga Allah memberimu keamanan." Maka Rasulullah bersabda, "Dia aman." Saat itu juga Ummu Hakim berangkat untuk menyusul suaminya bersama budaknya, seorang laki-laki Romawi. Ketika keduanya sudah berjalan jauh, pelayan Romawi ini berusaha merayu Ummu Hakim, maka Ummu Hakim berpura-pura menerima rayuannya. Namun, dia mengulur-ulur rayuannya sampai dia tiba di sebuah kabilah dari kalangan orang-orang Arab. Maka Ummu Hakim meminta bantuan mereka atas budak Romawi itu. Mereka pun mengikatnya dan menahannya pada mereka. Ummu Hakim melanjutkan langkahnya sampai dia menemukan suaminya, Ikrimah, di pesisir pantai di daerah Tihamah. Ketika itu Ikrimah sedang bernegosiasi dengan seorang pelaut muslim untuk menyeberangkannya. Pelaut itu berkata kepadanya, "Aku akan memberimu tumpangan kalau engkau ikhlas." Ikrimah bertanya kepadanya, "Bagaimana aku bisa ikhlas? Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ikrimah menyanggah, "Justru karena itulah aku kabur." Ketika Ikrimah sedang demikian, tiba-tiba Ummu Hakim datang dan berkata kepada Ikrimah, "Wahai anak pamanku, aku datang kepadamu dari orang yang paling mulia, paling baik dan paling mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah. Aku telah meminta beliau untuk memberimu jaminan keamanan. Beliau pun memberimu jaminan keamanan. Maka janganlah engkau mencelakakan dirimu sendiri." Ikrimah bertanya menegaskan, "Engkau sendiri yang berbicara kepadanya?" Istrinya menjawab, "Ya, aku sendiri yang berbicara langsung pada beliau, dan beliau memberimu jaminan keamanan." Ummu Hakim terus meyakinkan suaminya dan menenangkan hatinya sehingga Ikrimah berkenan untuk pulang bersamanya. Kemudian Ummu Hakim menceritakan rayuan budaknya, laki-laki Romawi tersebut. Maka Ikrimah menghampirinya dan membunuhnya sebelum dia masuk Islam.
Ketika keduanya singgah untuk beristirahat di tengah perjalanan, Ikrimah ingin menyentuh istrinya. Namun istrinya menolaknya dengan keras. Dia berkata, "Aku wanita muslimah, sedangkan engkau laki-laki musyrik." Ikrimah tidak kuasa membendung keheranannya. Dia berkata, "Perkara yang menjadi penghalang bagiku untuk menyentuhmu merupakan perkara besar." Saat itu Ikrimah telah mendekat ke Mekah. Tidak lama berselang, Ikrimah dan istrinya tiba di tempat Rasulullah. Saat Rasulullah duduk, Ikrimah berdiri di depan beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, Ummu Hakim mengatakan kepadaku bahwa engkau telah memberiku jaminan keamanan." Nabi menjawab, "Dia benar, engkau aman." Ikrimah bertanya, "Kepada apa engkau mengajak, wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Aku mengajakmu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah hamba dan utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat." Nabi menyebutkan rukun-rukun Islam. Ikrimah berkata, "Demi Allah, engkau tidak mengajak kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan." Kemudian Ikrimah memberikan tangannya dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusannya." Kemudian Ikrimah berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang terbaik yang aku ucapkan." Nabi bersabda, "Ucapkanlah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Ikrimah berkata, "Kemudian apa?" Rasulullah bersabda, "Ucapkan, aku menjadikan Allah sebagai saksi dan menjadikan yang hadir sebagai saksi bahwa aku adalah orang muslim yang berjihad dan berhijrah." Maka Ikrimah mengatakan itu. Pada saat itu Rasulullah bersabda kepadanya, "Hari ini engkau tidak meminta sesuatu kepadaku yang pernah aku berikan kepada seseorang, kecuali aku memberikannya kepadamu." Ikrimah berkata, "Aku memohon kepadamu agar engkau memohonkan ampun kepada Allah untukku atas segala permusuhanku terhadapmu selama ini, atau perjalanan, atau kesempatan di mana aku bertemu denganmu, atau perkataan yang aku ucapkan di depan atau di belakangmu." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia atas segala permusuhannya kepadaku selama ini, dan semua perjalanan yang dilakukannya ke suatu tempat demi memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang menyerang kehormatanku, baik di depanku maupun ketika aku tidak berada di sisinya." Maka wajah Ikrimah berbinar-binar karena bahagia. Dia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak membiarkan nafkah yang telah aku nafkahkan demi menghalang-halangi jalan Allah, kecuali aku akan menggantinya dalam jumlah lebih banyak di jalan Allah. Aku tidak membiarkan peperangan yang telah aku jalani demi menghalang-halangi jalan Allah, kecuali aku akan menggantinya dalam jumlah yang lebih banyak di jalan Allah." Sejak saat itu, seorang penunggang kuda handal, seorang pahlawan pemberani di medan laga, bergabung ke dalam rombongan dakwah. Dia menjadi seorang ahli ibadah yang rajin membaca kitab Allah di masjid-masjid. Dia meletakkan mushaf di wajahnya dan berkata, "Kitab Tuhanku, firman Tuhanku," sambil menangis karena takut kepada Allah. Ikrimah memenuhi apa yang pernah dia janjikan kepada Rasulullah. Maka tidaklah kaum muslimin menerjuni sesuatu peperangan setelah dia masuk Islam, kecuali dia ikut berpartisipasi di dalamnya. Pada perang Yarmuk, Ikrimah melangkah maju menyongsong musuh layaknya orang haus menyongsong air dingin di hari yang sangat panas. Ketika kesulitan kaum muslimin terasa berat di salah satu kesempatan, Ikrimah turun dari kudanya, mematahkan sarung pedangnya, dan dia menerobos barisan pasukan Romawi. Maka Khalid bin Al-Walid mencegahnya dan berkata, "Jangan engkau lakukan, wahai Ikrimah, karena terbunuhnya dirimu merupakan sesuatu yang berat bagi kaum muslimin." Ikrimah menjawab, "Menjauhlah dariku, wahai Khalid. Engkau telah meraih beberapa kesempatan berperang bersama Rasulullah sebelum ini. Lain halnya dengan diriku dan bapakku. Kami dulu termasuk orang-orang yang paling keras memusuhi Rasulullah. Karena itu, biarkan aku menebus apa yang telah kulakukan di masa laluku." Kemudian dia berseru kepada kaum muslimin, "Siapa yang berbaiat untuk mati?" Maka pamannya Al-Haris bin Hisham dan Dirar bin Al-Azwar membaiat bersama 400 kaum muslimin. Mereka berperang di depan markas Khalid dengan sangat gigih. Mereka membela dengan gagah berani. Perang Yarmuk selesai dengan kemenangan besar di tangan kaum muslimin.
Di antara para syuhada perang ada 3 orang laki-laki yang tergolek tak berdaya di bumi Yarmuk karena luka-luka mereka yang demikian parah. Mereka adalah Al-Haris bin Hisham, Ayas bin Abu Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Haris meminta air untuk diminum kepada pasukan kaum muslimin. Ketika dia telah dibawakan air, Ikrimah melihat kepadanya. Maka Al-Haris berkata, "Berikan air itu kepadanya." Ketika air itu dibawa kepada Ikrimah, Ayas melihat kepadanya. Maka Ikrimah berkata, "Berikan air ini kepadanya." Ketika pasukan kaum muslimin mendekati Ayas, mereka melihatnya sudah wafat. Maka mereka langsung kembali kepada Al-Haris dan Ikrimah. Namun, mereka pun mendapati keduanya sudah wafat.